Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya dapat saja jatuh dalam kehidupannya. Namun Alkitab katakan meskipun jatuh, namun tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang kita. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Dan orang yang pernah mengalami kegagalan dapat mengerti apa artinya kegagalan bagi dirinya. Saudara, kegagalan itu dapat terjadi karena banyak faktor. Dan kita perlu mengevaluasi faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan. Namun kita perlu sadari juga, saudara, bahwa kegagalan itu ada kalanya memberikan rasa enggan kepada kita untuk memulai kembali atau mengusahakan kembali. Apalagi situasi dan kondisinya kita lihat tidak berubah. Saudara, satu hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan dalam kondisi seperti itu adalah kita perlu datang kepada Tuhan, memohon pimpinannya, biar Tuhan menyatakan kehendaknya. Sehingga kita boleh dengan iman berjalan bersama Dia untuk maju ke depan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 8 ayat 1 sampai dengan 29. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, 'Orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali.' Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota itu. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun.
Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel, yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota, menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semua tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkannya ke depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca dari firman Tuhan bahwa Tuhan memerintahkan Yosua untuk merebut kota Ai. Saudara, apakah mudah bagi seorang Yosua dan bangsa Israel setelah mereka mengalami kekalahan di waktu lalu, sekarang harus maju berperang kembali dengan para tentara dari kota Ai? Saudara, tentu tidak mudah, bukan? Saudara, namun itulah yang Tuhan kehendaki bagi mereka, yaitu mereka harus maju dan berperang lagi dengan orang-orang dari kota Ai. Saudara, situasi dan kondisi tidak berubah. Namun saudara, sikap daripada bangsa Israel terjadi perbedaan. Terlebih lagi saudara, bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka untuk merebut kota Ai. Di mana sebelumnya saudara, Tuhan tidak menyertai mereka karena dosa-dosa yang diperbuat oleh mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, janganlah takut dan tawar hati karena kegagalan kita. Sebab tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan raja seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Saudara, tidak heran ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk menyerbu kembali kota Ai, Tuhan berkata, janganlah takut dan tawar hati.
Saudara, saya percaya Tuhan sangat memahami kondisi psikologis daripada Yosua dan bangsa Israel setelah mereka mengalami kekalahan dari sebuah kota Ai yang mereka lihat bukanlah bangsa yang besar, tapi bangsa yang tidak terlalu besar. Saudara, oleh karena itu Tuhan berkata, jangan takut dan jangan tawar hati. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatakan jangan takut dan jangan tawar hati, Dia adalah Tuhan juga yang memberikan janji kepada Yosua dan bangsa Israel. Saudara, bagaimana Tuhan memberikan janji kepada mereka bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Ai, rajanya, rakyatnya, dan barang-barangnya ke dalam tangan bangsa Israel. Saudara, di sini kita belajar sesuatu. Bahwa pengalaman buruk masa lalu daripada Yosua dan bangsa Israel, yaitu gagal merebut kota Ai, saudara, tidak mengubah sebuah fakta bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, Tuhan menyatakan kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa memang kota Ai harus diserahkan kepada bangsa Israel. Dan saudara, itu harus terjadi. Bukan dengan kekuatan Yosua dan bangsa Israel. Bukan dipengaruhi oleh bagaimana kondisi psikologis mereka. Meskipun Tuhan memahami kondisi psikologis mereka, mungkin mereka trauma dengan bangsa yang tidak besar, mereka kalah di dalam peperangan. Tetapi mereka harus menyadari bahwa kehendak Tuhan tidak pernah dapat ditahan oleh siapapun. Saudara, Tuhan memimpin bangsa Israel untuk merebut kota Ai itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak luput daripada kegagalan. Dan ada kalanya kita menghadapi kegagalan bukan dengan perkara-perkara yang besar, tetapi dengan perkara-perkara yang sederhana yang kita anggap kita bisa kerjakan, namun kita gagal. Saudara, pasti itu memberikan dampak psikologis kepada kita. Saudara, kita seringkali enggan memulainya kembali. Saudara, satu hal yang penting kita pahami, kita harus hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara, jika Tuhan menghendakinya, saudara, mari kita jangan dibawa oleh perasaan kita. Kita jangan dibawa oleh masa lalu kita. Kita jangan dibawa oleh situasi kondisi kita. Kita jangan dibawa oleh kekuatan kita. Tapi kita dibawa untuk beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ke depan, saudara, yang terpenting adalah saudara, kita tahu kehendak Tuhan. Kita mohon pimpinannya. Dan kita tahu bagaimana Tuhan, Dia yang memimpin dan menolong kita. Oleh karena itu, saudara, janganlah kegagalan membuat engkau menjadi tawar hati. Janganlah kegagalan membuat engkau menjadi takut. Tetapi mari berjalan dengan iman. Berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ketika Tuhan kehendaki, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, saudara, Tuhan mengajar kita untuk tidak pernah menganggap enteng, melainkan melakukan segala sesuatu dengan penuh kewaspadaan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, benarlah
apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mengajar bangsa Israel bagaimana seharusnya berperang. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan mereka strategi. Yaitu strategi di mana musuh yang merasa kuat, justru melalui kekuatan musuh itulah bangsa Israel mengalahkan mereka. Saudara, kekalahan bangsa Israel masa lalu dipakai Tuhan untuk mereka memenangkan peperangan. Luar biasa, bukan? Saudara, seringkali kegagalan kita merasa kita tidak mau ingat-ingat kembali. Tetapi Tuhan memakai kegagalan itu justru untuk memenangkan peperangan. Saudara, bangsa Ai ketika melihat Yosua dan pasukannya melarikan diri, mereka berpikir mereka di atas angin. Oleh karena itu, saudara, mereka mengejar habis-habisan sampai seluruh kota kosong untuk menyerbu mereka. Mereka tidak tahu, di belakang mereka sudah ada pasukan utama yang akan membakar kota itu. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Saudara, ketika mereka pertama kali menyerang kota Ai, mereka pergi dengan 2.000-3.000 orang. Tetapi saat ini Tuhan memerintahkan seluruh pasukan harus pergi, 30.000 orang, saudara-saudara. Saudara, apa artinya? Menghadapi bangsa yang tidak besar, tetapi mereka harus melakukan dengan penuh kewaspadaan. Tidak pernah menganggap enteng. Saudara, semangat menganggap enteng itu terjadi kepada bangsa Ai. Ketika mereka melihat Yosua melarikan diri dengan pasukannya, maka mereka merasa di atas angin. Dan disitulah, saudara-saudara, ketika mereka kuat, disitulah mereka kalah. Saudara, disitulah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau merasa kuat, berjaga-jagalah, waspadalah. Karena ketika engkau sombong, engkau bisa jatuh di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam segala aspek hidup kita, saudara. Saudara, jangan sekali-kali kita merasa kita sanggup melakukan sendiri. Saudara, kita harus bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana kisah hari ini, Tuhan memberikan hikmat kepada Yosua, bagaimana harus berperang. Demikian juga ketika kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat, bagaimana harus menjalankan kehidupan kita. Bagaimana kita harus menyelesaikan tugas-tugas panggilan kita. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Dia bisa memakai segala sesuatu untuk mendatang kebaikan baik kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kita menghadapi kehidupan ini, mari kita selalu hidup dengan penuh kewaspadaan. Tidak pernah merasa diri begitu kuat sampai kita menganggap enteng apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi saudara, di dalam segala sesuatu, mari kita memandang Dia, bersandar Dia, minta hikmat Dia, minta pimpinannya dalam kehidupan kita. Tuhan, Dialah yang berperang bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami sungguh mengagumi Engkau, karena Tuhan menjadikan kegagalan diubah menjadi kemenangan. Ya Tuhan, kami bersyukur. Disitulah kami boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mengajari kami bagaimana kami harus bertindak dalam hidup kami. Oleh karena itu kami ingin bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.